akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama yaitu untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu sa'i ya. Setelah tawaf ifadah sa'i. Memang ada pendapat yang tawaf yang dinamakan tawaf ifadah itu tawaf saja, tapi ini ada pendapat yang lebih kuat yaitu setelah tawaf ifadah sa'i. Ya. Kemudian setelah sa'i itu ada cukur biasanya ya, tahallul kata itu ya. Sebetulnya kalau tidak pakai tahallul pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampean ingin yakin ya terserah monggo mawon ya. Itu. Kalau gundul jangan di situ, Pak. Gundul ketika pada waktu Jumrah Aqabah, setelah Jumrah Aqabah di Mina. Kalau waktu gundul. Kalau gundul waktu Jumrah Aqabah, setelah Jumrah Aqabah gundul. Itu sedikit tentang tawaf ifadah tadi. Tadi saya anggap sudah sa'i semua supaya nggak terlalu lama ya. Ada beberapa catatan sejak kita di Arafah tadi. Pertama khutbah Arafah itu sama, nanti jangan ragu-ragu, khutbah itu bisa dilaksanakan dua, artinya setelah sholat atau sebelum sholat ya. Itu pendapat dua, setelah sholat atau sebelum sholat tidak apa-apa. Maka sampean kalau ada sholat, ada orang khutbah sebelum sholat, khutbah dulu kemudian sholat tidak apa-apa, atau sholat dulu sudah khutbah nggak apa-apa. Itu. Yang kedua, sholat maghrib dan isya itu tidak di Arafah tapi di Muzdalifah jamak takhir qashar ya, di Muzdalifah tadi ya. Itu belum ada apa-apanya. Kemudian lagi ya, untuk di Muzdalifah perlu diingat bahwasanya kita sampai mu'dhamul lail, sampai kebanyakan malam di sana. Maka sekitar kurang lebih jam 12 di sana kita baru boleh bergerak ke Mina. Untuk itu, karena di Muzdalifah ini tidak ada apa-apa, bekal-bekal yang di Arafah perlu dibawa. Kalau ada roti-roti, minuman, itu perlu dibawa ke Muzdalifah. Sambil di sana nanti kita sholat jamak takhir maghrib dan isya, kemudian kita mengambil kerikil di Muzdalifah. Untuk berangkat itu biasa ada qur'ah. Qur'ah itu nanti apa? Undian. Jadi biasanya satu maktab itu nanti di qur'ah, diundi. Siapa kloter mana yang lebih dahulu. Maka Bapak Ibu tidak perlu tergesa-gesa, santai-santai saja. Nanti ketika sudah sampai waktunya baru kita berangkat. Ya. Kemudian nanti juga begitu dari Arafah ke Muzdalifah. Itu juga Qur'an yang dari Mekah tadi akan menjadi dasar. Maka tidak perlu tergesa-gesa ketika dari Arafah ke Muzdalifah. Yang penting santai-santai aja, nanti ada komando. Bapak Ibu sekalian ya, waktu berangkat dari maktab ke Arafah itu biasanya itu tidak bisa tiap kelompok, tidak bisa. Tapi yang siapa yang di depan maktab langsung diangkut tidak aja, biasanya begitu. Nah itu tidak apa-apa, ikut saja, yang penting nanti di Arafahnya mesti sama-sama, karena nanti insya Allah ya ketua rombongan kemudian pembimbing akan meninjau lokasi dulu di mana tempat jamaah fitro itu. Nah itu, jadi kalau sudah naik kendaraan sudah bismillah nggak apa-apa, langsung aja ke Arafah, tidak perlu menunggu temannya. Yang penting suami istri jangan sampai ketinggalan ya. Nanti suaminya berangkat dulu, istrinya ditinggal, jangan. Saya khawatir Pak Ade ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainal. Nanti kalau kita memungkinkan nafar tsani, kita akan ikut nafar tsani. Kalau memungkinkan nafar awal ya nafar awal.
Nah, nanti kalau kita nafar awal itu berarti sebelum maghrib kita sudah harus keluar dari Mina. Jadi nanti kita anu di sana ya, sebelum maghrib kita sudah melempar jumlah aqobah, ula, wusta, aqobah semuanya, kemudian langsung kita ke maktab di Mekah itu, ke maktab di Mekah. Insya Allah nanti kita komando di sana ya, itu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, monggo Pak, Bapak Ibu dari perjalanan ini tadi, monggo Andi. Kalau nanti seandainya pada saat kita menempati kemah tenda di Mina itu, seperti yang kami terima kemarin waktu Yai Kusnan Ali, bahwa kemungkinan kita ada kemungkinan di luar dari Mina. Nah, mungkin supaya kita ada kebersamaan, bagaimana kira-kira langkahnya biar mungkin Bapak semua dapat informasi. Matur sembah nuwun Yai. Apabila nanti kita menetap di tenda di Mina, maka kan gini, tanggal 10 setelah Aqobah kita langsung ke Mina ya, ke tenda Mina. Kita masih akan melempar jumlah besok malam kan ya, besok. Maka nanti kita kembali dulu untuk mabitnya Pak. Mabitnya yang tanggal 10 malam kembali ke Mina, mendekat kepada Mina, masuk Mina. Karena di Mu'aisim itu masih belum Mina ya. Ada Mu'aisim di situ, nama kita di Mu'aisim, tapi kita keluar dari Mu'aisim ke Mina. Kemudian baru kita masuk lagi ke Mina. Tanggal 11-nya baru kita berangkatnya untuk mabit di Mina itu setelah asar. Kita berangkat setelah asar langsung melempar. Melemparnya sebelum huruf. Kemudian kita menetap di Mina sampai jam 12 malam. Pokoknya mu'dhamul lail di situ. Di dalam kitab disebutkan mu'dhamul lail. Kebanyakan malamnya di Mina itu. Maka setelah jam 12 malam kita kembali ke Mina. 12 pun demikian. Kalau kita ingin nafar sani tanggal 12 semua pakaian kita bawa. Kita bawa jam asar kita berangkat ke Mina. Melempar jumlah ula, wusta, aqobah, tidur sampai jam 12 malam. Jam 12 malam baru kita berangkat sendiri ke maktab di Mekah. Nah, kalau kita ingin nafar sani kembali lagi ke Mina seperti tadi lagi Pak. Itu memang di situ itu yang agak sulit ya, antara Mu'aisim tempat kita mabit di Mina dengan Jumrah itu jauh. Padahal bus yang jemput kita itu di maktab, itu menjadi masalah kita. Tapi enggak, nanti kita atur. Nanti kalau kita memang lebih baik dari Aqobah pulang ke Mekah, kita langsung ke Mekah. Kalau ingin naik bus yang dari maktab ya kita maktab ke Mina. Nanti kita kita lihat kondisi sikon kita bagaimana. Lemes kabeh apa enggak kan itu. Tapi insya Allah kita harus semangat ya, harus semangat itu, harus semangat. Monggo. Pertanyaannya begini Yai, setelah kita lempar Aqobah yang pertama, ada kemungkinan kita untuk melakukan tawaf ibadah, untuk kembali dari Mekah itu waktunya kapan gitu Pak? Masih. Terima kasih. Jadi kalau yang masih kuat setelah Jumrah Aqobah ingin tawaf ifadah, silakan monggo. Biasa yang muda-muda dan yang tahu jalan monggo. Pamitan saya dulu langsung tawaf ifadah. Kembali ke Mina jangan sampai huruf, jangan sampai maghrib. Sebelum maghrib sudah harus di Mina. Usahakan begitu. Ya, usahakan begitu. Sehingga tidak kemalaman itu. Nah, nanti nisful lail sudah bisa ke Mina lagi. Jadi itu yang saya tanyakan, yaitu untuk menyaksikan penyembelihan kurban ini waktunya kapan Pak? Jadi untuk penyembelihan itu beberapa kitab dijelaskan bahwasanya yang diwajibkan nyembelih ketika ayam tasyrik itu hanya haji kiron. Haji tamato itu setelah
tawaf sa'i, tawaf wajibnya, tawaf tamat apa, umroh tamattu itu diperbolehkan menyembelih. Maka kita nanti kalau sepakat ya, kita nyembelihnya setelah tawaf sa'i selesai, kita nyembelih. Nah, itu biasanya begini. Jadi kita menyerahkan kepada orang yang biasanya sudah dianukan orang Petro ya, itu nanti beliau mengajak kita melihat menyembelih. Tiap orang melihat mana yang disembelih, di absen satu-satu biasa, tiap rombongan satu-satu. Nah, setelah itu kita diajak ziarah Arafah, Muzdalifah, itu sebelum wukuf kita tahu dulu itu. Jadi nanti waktu nyembelihan sekitar itu ya, jadi menyembelih sebelum wukuf ya, sudah selesai umrah wajib, umrah tamattunya ya, sudah Pak ya. Oh ya, jadi gini, nanti untuk nomor HP, nomor saya kan sudah ada Pak, nomor saya sudah ada 2 nomor itu ya, tapi nanti yang terakhir Pak ya, nomor yang terakhir saja saya pakai, karena yang satu nanti akan saya berikan kepada ketua rombongan, yang mana itu nanti saya berikan ketua rombongan. Kemudian nanti saya akan harus tahu, setiap orang harus tahu nomor teleponnya ketua rombongan, karena sewaktu-waktu hubungannya dengan ketua rombongan. Syukuran kalau semuanya bisa ada teleponnya, kita akan nyatat teleponnya. Kalau ada apa-apa saya akan langsung telepon ke saya. Kalau saya perlu apa-apa ya telepon ke ketua rombongan atau ketua regu itu Pak. Insya Allah nanti kita anukan sana. Di samping hal itu Pak, nanti saya akan saya nanti akan membagikan kepada ketua rombongan itu konsep untuk kamar-kamar. Mama, Pak Andi kamar berapa? Itu Pak Bustan kamar berapa? 1. Yang kedua, saya tanya bagaimana kesehatannya, itu biasa saya keliling Pak itu. Dan kalau yang nggak nulis kamarnya, ya saya nggak bisa tahu itu. Khawatir salah orang gitu kan itu. Nah, itu. Maka nanti tolong bapak-bapak jangan segan-segan nanti menulis kamarnya. Di ketua rombongan nanti akan saya beri format untuk menulis kamar-kamarnya. Nah, ada panitia yang mau nambahi, monggo. Pak Zainal, monggo. Alhamdulillah, latihan kita selesai tuntas. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah bisa membayangkan? Alhamdulillah, berarti manasik yang kemarin sudah betul-betul diresapi dan sekarang sudah bisa dimengerti. Baik Bapak dan Ibu, kemarin sudah dibagikan kuesioner, apa sudah diserahkan semua? Masih ada yang belum? Kalau belum, mohon segera diserahkan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Thayyib Masduki, yang saya hormati seluruh panitia. Nama saya Iksan dari Benjeng. Pekerjaan saya mengajar di SMP Negeri Benjeng, tapi saya aslinya dari Rando Agung, jadi petrokimia ini bukan asing bagi saya. Ya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterima ikut menjadi anggota di manasik haji di Nurul Jannah Petrokimia ini. Karena apa? Yang pertama, kualitas narasumbernya sangat bagus, rata-rata diambilkan dari kepala kementerian, dan ini tidak saya temukan di tempat lain, katanya teman-teman seperti itu ya, baik kepala departemen agamanya, kepala dinas kesehatannya. Dan yang kedua, temannya itu berasal dari berbagai macam daerah, sehingga ilmu kita itu bertambah. Kalau saya misalnya ikut di Benjeng, saya hanya ketemu orang-orang Benjeng saja. Di sini saya ketemu orang Sembayat, orang Lamongan, orang Gresik, dari berbagai macam daerah, sehingga ilmunya bisa bertambah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu, panitianya walaupun orang-orang ngetop sangat ramah ya, melayani kita dengan tulus ikhlas ya. Untuk itu saya berterima kasih kepada seluruh panitia manasik haji Masjid Nurul Jannah Petrokimia, mulai dari Bapak yang sering SMS itu Bapak Kastar, yang saya paham itu Pak Kastar dan seluruhnya ya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Mohon besok kalau ada keluarga saya yang mau ikut di sini diterima Pak, karena saya beritahu sudah teman-teman di SMA Negeri juga saya beritahu ikut Petro saja, enak sekali ya.
Ya, bukan hanya tidak bayar tetapi pelayanannya bagus, ilmunya banyak sekali. Ya, saya kira hanya itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia manasik haji Masjid Nurul Jannah Petrokimia, dan saya pribadi mohon maaf selama ini apabila bertanya kurang karena saya tahu saya dulu banyak bertanya, tapi saya bertanya itu betul-betul karena tidak tahu, tidak bisa. Maklum saya orang awam Pak, saya bukan guru agama, dari guru bahasa Inggris. Ya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh jajaran, terutama Bapak Yai, saya tidak ada kata yang patut terucapkan kepada seluruh pembimbing dan juga seluruh panitia, kecuali jazakumullah khairan katsira. Allah memberikan keberkahan dan pelimpahan, semuanya hanya semata karena Allah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Ibu-ibu serta saya mewakili ibu-ibu ya mungkin ya, kenapa saya kok berani maju? Saya kecewa Bapak. Karena apa? Saya sudah nulis ternyata tadi ketinggalan, jadi kertasnya ketinggalan. Untuk menambah nempuhi unek-unek ini, akhirnya saya kepingin di sini. Nama ya Pak ya, nama saya Lailatul Nasifah. Saya tidak jadi guru bahasa Inggris Pak, tapi guru TK. Ini alhamdulillah. Yang perlu kami tekankan di sini bahwa yang kami rasakan yang pertama kali, Petrokimia Gresik adalah yang terdepan, terutama masalah komunikasi, informasi, dan administrasi. Semuanya bla 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 oke, ya alhamdulillah. Kalau yang lainnya nggak perlu dikomentari, semuanya insya Allah halal thayyibah dan baik semuanya. Mungkin dari hati kami, dari lubuk hati kami, dari peserta ada unek-unek, mohon maaf ya Pak ya. Saya dan teman-teman yang lain, kebetulan itu saya selalu datang kepingin pagi-pagi, ternyata selalu ndak omong, tetap di belakang. Jadi saya merasakan langsung ndak enaknya, ya Pak. Ndak enaknya apa? Soundnya kadang itu menggema. Jadi yang di belakang, apa mau? Saya tuh sering seperti itu. Nah itu mungkin untuk masukan Bapak. Karena apa? Materi yang disampaikan sangat mumpuni. Kalau kami salah tangkap, akhirnya juga jadi mungkin nanti ke arah yang kurang kita kehendaki. Mungkin dari itu saran dari kami, secara keseluruhan kami mengucapkan alhamdulillah Pak, ketemu Petro yang demikian maju dan mantap. Mudah-mudahan Petro semuanya sekali lagi terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Ratul. Yang dimaksud sound kurang enak itu mungkin di diklat ya Bu, di sana. Ya, betul. Ya, saya juga kemarin sudah sama-sama teman-teman, memang insya Allah tahun depan akan ditambah sound kecil di tengah. Ya. Terima kasih Bu sarannya. Ya. Ini saya dengar tadi Bapak, ini baiknya saja, itu juga yang jelek siapa? Ada yang mau memberikan yang jelek Pak, supaya kami bisa koreksi? Ada? Wah ini, saya nggak jadi bisa memperbaiki. Nah, monggo Pak, silakan Pak. Wah ini jelas ada jeleknya nih, saya senang ini. Sebut oleh Pak Boyib, kebetulan kita sama-sama dari Gontor. Kalau Bapak yang pertama tadi isinya mungkin mengucapkan syukur, ibunya juga sama. Sebenarnya kalau saya juga mengkritik, alangkah baiknya Petro ini setiap jamaah juga disangoni duit. Saya kira mufakat semuanya, karena kalau kita melihat Petro dan perkembangannya, saya kira satu orang 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini tadi saya tunggu kritikan jeleknya. Ternyata juga bingung saya jawabnya. Iya Pak, nanti saya usulkan ke Pak Dirut Pak. Tapi sebenarnya saya mengusulkan tuh karyawan aja belum dapat Pak. Jadi maksud saya karyawan Petro yang berangkat haji itu saya mintakan sangu aja belum dapat ini. Pak Dirut dapat Pak? Belum Pak? Oh belum. Jadi Pak, nanti saya usulkan Pak, insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Dirut mendengar, nanti sudah direkam Pak Ikhwan Pak, nanti rekamannya saya sampaikan Pak Dirut nanti Pak. Jadi Bapak, terima kasih atas kritik dan sarannya yang disampaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami panitia ini memberikan dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu kami berharap jangan kotori keikhlasan panitia dengan upaya bapak-bapak dan ibu untuk menggalang sesuatu yang akan diberikan kepada panitia. Saya sangat berharap cukup jenengan melaksanakan ibadah haji dengan penuh mandiri dan jenengan bisa di sana lancar, kami sudah senang. Sekali lagi jangan ada upaya untuk penggalangan sesuatu yang akan diberikan kepada panitia. Sepakat Bapak-bapak? Nih, itu yang kami harapkan. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan, kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.